Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will learn about graphing method of the periodic table. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengelompokkan unsur dalam tabel periodik. In the standard periodic table, the elements are listed in order of increasing atomic number Z, the number of protons in the nucleus of an atom. A new row or period is started when a new electron shell has its first electron. Columns or groups are determined by the electron configuration of the atom. Elements with the same number of electrons in a particular subshell fall into the same column. For example, oxygen and selenium are in the same column because they both have 4 electrons in the outermost p subshell. Dalam tabel periodik yang standar, unsur-unsur diurutkan berdasarkan peningkatan nomor atom atau Z. Atau Z juga dapat diartikan sebagai jumlah proton dalam inti atom. Baris yang baru atau periode yang baru dimulai ketika suatu kulit elektron memiliki atau terisi oleh elektron pertamanya. Sedangkan kolom atau golongan ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron dari suatu atom. Unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron yang sama dalam suatu subkulitnya maka akan memiliki golongan yang sama. Contohnya oksigen dan selenium. Mereka ditempatkan dalam golongan yang sama karena keduanya memiliki 4 elektron dalam kulit terluar pada subkulit P. Elements with similar chemical properties generally fall into the same group in the periodic table, although the F block and to some respect in the D block, the elements in the same period tend to have similar properties as well. Thus, it is relatively easy to predict the chemical properties of an element if one knows the properties of the elements around it. Unsur-unsur yang memiliki sifat kimia yang sama biasanya akan terletak pada golongan yang sama dalam tabel periodik. Meskipun dalam blok F dan beberapa pada blok D, unsur-unsur yang memiliki periode yang sama juga memiliki sifat kimia yang sama seperti tadi ketika satu golongan yang sama. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk mengetahui atau memprediksi bagaimana sifat suatu unsur apabila unsur-unsur di sekitarnya sudah diketahui sifatnya. Alright, from the periodic table there are some main information. Jadi dalam tabel periodik ada beberapa informasi utama. There are periods, groups, and blocks. The periods is the rows of the table. There are 7 rows of the table. And then the groups is the columns of the table. There are 18 columns of the table. And blocks are rectangular areas of the table, and there are 4 rectangular areas of the table. Jadi yang pertama adalah periode, yang kedua adalah golongan, dan yang ketiga adalah blok. Di mana dalam tabel periodik terdapat 7 baris. 7 baris atau 7 periode. Jadi baris adalah periode. Kemudian dalam tabel periodik juga terdapat 18 kolom. Nah, 18 kolom ini disebut sebagai golongan.
Dan yang terakhir ada 4 blok dalam tabel periodik atau 4 area. Ya, 4 area. The periods determined by the electron configuration of the atom, elements with the same number of highest order shell or main quantum number fall into the same rule. Jadi periode ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron dari suatu atom, di mana unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama atau dalam hal ini bilangan kuantum utama yang sama, maka akan ditempatkan di baris yang sama atau di periode yang sama. And then the groups are determined by the electron configuration of the atom. Elements with the same number of electron or electrons in outermost shell or subshell fall into the same column. Golongan ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron dari suatu atom. Unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron yang sama di kulit terluarnya atau di subkulit terluarnya, maka akan ditempatkan pada kolom yang sama atau di golongan yang sama. And the blocks are determined by the electron configuration of the atom. Elements with the same kind of last subshell occupying electron or electrons or azimuthal quantum number fall into the same block. Yang terakhir, blok ditentukan sama berdasarkan konfigurasi elektron dari suatu atom, di mana unsur-unsur yang memiliki tipe atau jenis subkulit terakhir yang diisi oleh elektron, sekali lagi subkulit terakhir yang diisi oleh elektron yang sama. Jadi misalkan sama-sama di akhiri pada orbital F atau di orbital S gitu ya. Maka dalam hal ini istilahnya adalah bilangan kuantum azimut, maka akan ditempatkan pada blok yang sama. Inilah informasi utama yang dapat kita dapatkan dari tabel periodik. A period is a horizontal row in the periodic table. Although groups generally have more significant periodic trends, there are regions where horizontal trends are more significant than vertical group trends, such as the F block, where the lanthanides and actinides form two substantial horizontal series of elements. Periode adalah baris yang horizontal, gitu ya, baris horizontal dalam tabel periodik yang melintang dari kiri ke kanan gitu ya. Meskipun golongan secara umum memiliki sifat keperiodikan yang lebih signifikan, namun ada beberapa bagian di mana kecenderungan horizontal lebih signifikan dibandingkan kecenderungan vertikal. Contohnya pada blok F nanti ketika kita pelajari, di mana lantanida dan aktinida itu membentuk dua baris tersendiri gitu ya, dua baris tersendiri meskipun ia berasal dari baris yang ada di tabel periodik. From the periodic table, we can see that there are 7 main rows. There are 7 main rows from the periodic table, but you can see 2 more addition row below the table. But the addition row actually is the 6th and the 7th row of the table. Jadi dalam tabel periodik bisa kita lihat ada 7 baris utama gitu ya dalam tabel periodik. Namun biasanya akan ada 2 baris tambahan yang terpisah di bawah tabel utamanya. Namun perlu diketahui bahwa 2 baris itu sebenarnya bagian dari tabel utamanya ya. Jadi bagian dari baris ke-6 dan baris ke-7. Kalau dilihat ada bagian yang kosong di baris ke-6 dan baris ke-7. Nah, itu sebenarnya bisa diisi dengan baris tambahan tersebut.
Mengapa dua baris ini dipisahkan tersendiri? Nah, tadi penjelasan di awal bahwa ada kecenderungan horizontal yang lebih signifikan daripada kecenderungan vertikal gitu ya. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah dua baris tersebut, yaitu baris lantanida dan baris aktinida. Dimana biasanya unsur-unsur itu memiliki kecenderungan yang sama pada satu golongan. Jadi pada satu kolom yang sama. Nah, tapi yang unsur-unsur pada baris ke-6 dan baris ke-7 yang dipisah ini justru mereka memiliki kecenderungan secara horizontalnya. As you can see from the first row there are 2 elements. From the second and the third row there are 8 elements. From the fourth and fifth row there are 18 elements, and then for the sixth and the seventh row there are 'From the 6th row and the 7th row there are 32 elements. Jadi dapat kita lihat dari baris pertama itu ada 2 unsur, di baris kedua dan baris ketiga masing-masing ada 8 unsur, baris keempat dan kelima masing-masing ada 18 unsur, dan di baris ke-6 dan baris ke-7 itu masing-masing ada 32 unsur aslinya ya, bila ditambahkan antara baris 6 yang atas dengan baris 6 yang bawah, itu total ada 32 unsur. Begitu juga untuk baris ke-7. The next one is groups. A group or family is a vertical column in the periodic table. Groups usually have more significant periodic trends than periods and blocks. Jadi golongan itu dalam bahasa Inggrisnya bisa diartikan sebagai grup atau family gitu ya. Itu merupakan kolom yang bentuknya vertikal dalam tabel periodik. Nah, golongan ini biasanya memiliki sifat keperiodikan yang lebih signifikan bila dibandingkan dengan periode atau blok. Modern quantum mechanical theories of atomic structure explain group trends by proposing the elements within the same group generally have the same electron configuration in their valence shell. Jadi dalam teori atom mekanika kuantum, dijelaskan bahwa kecenderungan golongan dengan mengatakan bahwa unsur yang terletak pada golongan yang sama memiliki konfigurasi elektron yang sama pada kulit valensinya, memiliki konfigurasi yang sama pada kulit valensinya. Jadi pada kulit terluarnya itu akan sama. Contohnya tadi antara oksigen dengan selenium, di kulit terakhirnya masing-masing berisi 4 elektron. Di subkulitnya ya, di subkulit paling terakhir itu terisi 4 elektron. Kalau di kulit terakhirnya masing-masing terisi 6 elektron tadi. Consequently, elements in the same group tend to have a shared chemistry and exhibit a clear trend in properties with increasing atomic number. Akibatnya, unsur-unsur yang tadi terletak pada golongan yang sama
memiliki kecenderungan sifat kimia yang sama. Kemudian akan terlihat nanti perbedaannya gitu ya, dengan melihat penambahan jumlah nomor atomnya. Jadi nanti ketika nomor atomnya bertambah dalam satu golongan, maka akan semakin terlihat perbedaannya. In some parts of the periodic table, such as the D block and F block, horizontal similarities can be as important as or more pronounced than vertical similarities. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, dalam beberapa bagian dari tabel periodik seperti pada blok D atau nanti blok F, maka kecenderungan horizontal itu sebenarnya bisa juga memiliki kecenderungan yang sama atau malah lebih terlihat gitu ya dibandingkan dengan kecenderungan yang vertikal pada golongan ini. Under an international naming convention, the groups are numbered numerically from 1 to 18, from the leftmost column, the alkali metals, to the rightmost column, the noble gases. Jadi berdasarkan penamaan internasional ya, dari konvensi penamaan internasional, maka golongan ini diberikan nomor berurutan ya, mulai dari 1 sampai dengan 18, mulai dari yang paling kiri yaitu golongan alkali tanah sampai dengan yang paling kanan golongan gas mulia. Dituliskan dengan angka biasa. Previously, they were known by Roman numerals. In America, the Roman numerals were followed by either an A letter if the group was the S or P block, or a B letter if the group was in the D block. Sebelumnya dikenal penomoran dengan menggunakan angka Romawi, khususnya di Amerika. Maka angka Romawi ini biasanya diikuti dengan huruf A di bagian belakangnya apabila golongannya berasal dari golongan dari blok S atau blok P. Kemudian angka Romawi tersebut juga bisa diakhiri dengan atau diikuti dengan huruf B apabila golongannya berasal dari blok D. In Europe, the lettering was similar, except the A was used if the group was before group 10, and B was used for group including and after group 10. Sedangkan di Eropa hampir mirip dengan yang di Amerika, yaitu menambahkan huruf A dan huruf B pada akhir angka Romawi. Namun perbedaannya, kalau di Eropa huruf A itu ditambahkan untuk golongan-golongan sebelum golongan 10. Sedangkan untuk setelah golongan 10, maka itu akan ditambahkan dengan huruf B. Jadi antara 1A dengan 2A baik di Amerika maupun di Amerika mungkin sama, tapi untuk 3A dengan 3B nya antara yang di Amerika dengan di Eropa itu ternyata berbeda. Oleh karena itu hari ini kita sebenarnya sudah harus meninggalkan metode penomoran golongan yang lama ini ya, yang masih menggunakan A dan B. Kita sudah harus menggunakan standar IUPAC yang tadi disebutkan di awal, menggunakan angka biasa mulai dari 1 sampai dengan 18 supaya ada kesamaan baik di Eropa maupun di Amerika, apalagi kita di Indonesia. Some of this group have given trivial names, although some are rarely used. Group 3 up to 10 have no trivial names and are referred to simply by their group numbers or by the name of the first member of their group, such as the scandium group for group 3, since they display fewer similarities and or vertical trends.
Jadi beberapa golongan sebenarnya sudah punya penamaan secara trivial, meskipun sebenarnya juga tidak terlalu sering digunakan ya, atau jarang digunakan. Tapi untuk golongan 3 sampai dengan 10, golongan 3 sampai dengan 10 itu dia tidak memiliki nama trivial dan biasanya disandangkan ya nama golongannya berdasarkan unsur pertama dari golongan tersebut. Contohnya golongan skandium untuk golongan 3. Ya, mengapa tidak memiliki nama khusus? Karena secara vertikal gitu ya, kecenderungannya sebenarnya agak kurang untuk tadi golongan 3 sampai dengan 10. There are some name of the group. For example, for group 1 is H and alkali metal, and then for the group 2 is alkaline earth metal. Jadi ada beberapa contoh penamaan golongan. Contohnya golongan 1 itu biasanya disebut sebagai golongan alkali tanah. Golongan alkali, logam alkali. Namun karena di situ ada hidrogen gitu ya, bisa disebut juga sebagai golongan hidrogen dan logam alkali. Tapi biasanya yang lebih umum adalah logam alkali. Kemudian golongan kedua disebut sebagai golongan alkali tanah. Dalam bahasa Inggrisnya alkaline earth metal. Kemudian the next one is group 11. Group 11 including copper, silver and gold. This is named as coin age metal. Nah, jadi golongan 11 ini karena dia berisi tembaga, perak dan emas, maka dalam bahasa Inggrisnya disebut coin age metal atau logam koin lama. Nah, kita kan kenal ya istilah dulu zaman tembaga, zaman perunggu, zaman perak, zaman emas gitu ya. Nah, maka ini disebut sebagai golongan koin lama. And then for the 13 group is icosagen, 14 group is kristallogen, 15 group is pnictogen. Kemudian ada 3 nama golongan ya di golongan 13 sampai dengan 15, mulai dari icosagen golongan 13, kristallogen golongan 14 dan pnictogen di golongan 15. Namun ketiga nama golongan ini sebenarnya tidak secara resmi digunakan ya, hanya di beberapa tempat saja, karena ada beberapa unsur dalam golongan tersebut yang sebenarnya tidak mengikuti tren dari golongannya, sehingga agak sulit disebutkan satu golongan yang serupa dengan icosagen atau kristallogen atau pnictogen untuk golongan-golongan tersebut. And then there are some name for 16 up to 18 group. For 16 group is chalcogen, for the 17 group is halogens, and for 18 group is noble gas. Jadi untuk golongan 16 ini memiliki nama golongan yang sudah resmi ya, namanya chalcogen. Kemudian untuk golongan 17 itu disebut sebagai halogen, dan golongan 18 disebut sebagai golongan gas mulia. And then the last one is blocks. Specific region of the periodic table can be referred to as blocks in recognition of the sequence in which the electron shell of the elements are filled. Jadi dalam tabel periodik ini ada area yang spesifik ya, ada bagian yang spesifik yang dapat kita tentukan sebagai blok ya, untuk memisahkan
di mana sih unsur ini memiliki elektron terakhir terisinya di subkulit apa. Each block is named according to the subshell in which the last electron nationally reside. Jadi setiap blok ini dinamakan berdasarkan subkulit, ya, subkulit di mana elektron terakhir terisi. The S block comprises the first two groups, alkali metals and alkaline earth metals, as well as hydrogen and helium. Untuk blok S, maka blok S ini terdapat pada dua golongan yang pertama, ya, yaitu golongan alkali dan alkali tanah. Termasuk juga di dalamnya adalah hidrogen dan helium. Jadi logam alkali tanah, hidrogen dan helium. Nah, heliumnya kalau dilihat di tabel periodik dia terpisah sendiri di bagian kanan, ya. Nah, tapi dia termasuk dalam blok S. The P block comprises the last 6 groups, which are group 13 to 18 in IUPAC group numbering, and contains among the other elements all of the metalloids. Jadi untuk blok P ini mencakup 6 golongan terakhir, ya, mulai dari golongan 13 sampai dengan 18 itu 6 golongan terakhir dalam tabel periodik, ya, golongan 13 sampai 18. Kemudian di dalamnya berisi juga unsur-unsur yang sifatnya metalloid, ya, metalloid. The D block comprises group 3 to 12 and contains all of the transition metal. Untuk blok D maka mencakup golongan 3 sampai dengan golongan 12, ya, dan ini mencakup semua logam-logam transisi. The F block, often offset below the rest of the periodic table, has no group numbers and comprises lanthanides and actinides. Untuk blok F biasanya diletakkan di bawah dari periodic table, ya, tabel periodik, tidak disatukan dalam tabel periodik yang utama tadi, ya, 2 baris tersendiri yang bagian bawah. Ini tidak memiliki nomor golongan, ya, dan ini disebut sebagai golongan lantanida dan golongan actinida, atau bisa juga disebut sebagai periode lantanida dan periode actinida, gitu, ya. Atau bisa juga disebut blok lantanida dan blok actinida. Jadi penyebutannya bisa sebagai periode, sebagai golongan, atau sebagai bloknya. Alright, there are from this video. Thank you for your attention. See you next time in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.